Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, kesehatan dan panjang umur sehingga bisa hadir di masjid ini melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita dengan tema fikih takziah. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang hukum takziah. Takziah hukumnya sunnah dan dianjurkan karena mengandung perintah kepada kebaikan dan larangan terhadap kemungkaran. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sebelum hukum itu ada pengertian, ya, kalau nggak salah pengertian apa pengertian takziah itu, ya. Takziah secara bahasa berasal dari azza, ya, yaitu sabar terhadap hal-hal yang tidak disenangi. Para rahimahullah, azza, ya, sabar terhadap apa yang tidak disenangi. Ini merupakan teori, salah satu teori kehidupan. Orang-orang sukses biasanya menempuh cara ini. Karena dalam hidup ini ada dua, sesuatu yang kita senangi dan sesuatu yang tidak kita senangi. Itu pasti. Bedanya orang sukses dan orang yang gagal, bahwa orang yang sukses dia akan sabar terhadap apa yang tidak disenangi dan menahan diri terhadap apa yang disenangi. Sedang orang yang gagal adalah orang yang tidak bisa menahan diri untuk mengerjakan sesuatu yang disenangi dan tidak sabar terhadap apa yang tidak disenangi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 92 awal juz 4, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sehingga mengorbankan, menginfakkan apa yang kalian cintai. Dalam kata lain bahwa orang yang mendapatkan kebaikan, yang mendapatkan kesuksesan adalah orang yang meninggalkan apa yang dia cintai untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dia cintai, ya. Itu seperti hadis menyebutkan, lan yu'mina ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Anda itu tidak akan beriman dengan sebenar-benar iman sampai hawa nafsu Anda tunduk kepada apa yang aku bawa, kata Rasulullah SAW. Dari sini berarti memang hidup ini Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini memberikan namanya hawa nafsu. Hawa nafsu yaitu keinginan manusia
yang kadang diiringi dengan bisikan-bisikan syaitan. Ya, makanya barang siapa yang bisa menahan nafsa, faman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang bisa menahan diri, menahan nafsu, maka sesungguhnya barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu cara supaya kita menahan diri. Kalau tidak ada rasa takut, bagaimana kita bisa menahan diri? Faman khafa maqama rabbi wa nahan nafsa. Maksudnya salah satu cara untuk menahan diri adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan memberikan surga. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari menahan diri karena takut adalah ketika kita naik motor ya, ke kota Jakarta ya, itu harus pakai helm ya, umpamanya pakai helm itu sebenarnya berat, sebenarnya panas, tapi karena takut ditilang maka dia tahan panasnya helm itu. Begitu juga ketika itu zaman dulu ketika saya sering ke Jakarta, sekarang udah jarang ke Jakarta, seringnya ke Bekasi dan ke Villa Nusa Indah. Masih ingat zaman dahulu bagaimana orang kalau ke Jakarta naik motor, naik mobil itu walaupun dalam keadaan macet dia tahan daripada masuk tempat yang kosong khusus jalur bis busway. Dia tahan diri karena kalau masuk jalur busway akan terkena tilang 500.000. Daripada 500.000 hilang, maka dia tahan diri dalam keadaan bermacet ria. Nah, jadi menahan diri itu salah satu unsur keberhasilan. Contoh yang lebih mudah adalah ketika ada orang kakinya sakit, dia berjalan ke masjid dengan rasa malas dan berat karena kakinya pegel, kakinya kan nanti ada senam untuk merenggangkan otot supaya nggak pegel kakinya. Jam 6.30 tadi diumumkan. Orang yang pegal ini, yang sakit, mungkin kakinya tertusuk duri atau paku, berjalannya pelan-pelan ke masjid, tetapi ternyata ya, karena ke masjid dalam keadaan gelap gulita, di situ Anda ternyata ada anjing herder yang keluar dari rumah orang. Dikejarlah orang yang kakinya sakit, yang jalannya lamban itu. Apa yang terjadi pada hari rahimakumullah? Orang takut kepada gigitan anjing, maka dia lari kebut, ya, menahan rasa sakit, tapi bisa lari cepat menuju ke masjid. Hadirin rahimakumullah. Jadi rasa takut itu membuat orang mempunyai kekuatan luar biasa. Tapi harus ada ya yang memicunya. Yang memicu itu bisa takut karena Allah, takut neraka, takut anjing, takut hantu dan sebagainya, takut nggak naik kelas. Orang kalau sedang ujian, ya, takut nggak naik kelas, maka dia rela tidak tidur malam. Di dalam mahfudz disebutkan man talabal ula sahirul layali. Barang siapa kepengen sukses dalam ujian, maka dia begadang malam. Ya, dia rela tidak tidur, belajar sungguh-sungguh agar besok pagi bisa menjawab soal-soal ujian dan lulus. Itu teori, Pak. Teori. Apa hubungannya Ustaz dengan kajian kita? Hubungannya jelas bahwa takziah itu adalah sabar ya, dalam terhadap hal-hal yang tidak disenangi. Hadirin rahimakumullah, berkata Imam Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ini salah satu buku yang paling besar di dalam mazhab Syafi'i, walaupun tidak besar-besar banget dibanding dengan buku-buku yang lain ya. Tapi termasuk lumayan jadi rujukan ulama-ulama Syafi'iyah. Beliau mengatakan ya, al-aza
dan takziah yaitu sabar terhadap hal-hal yang tidak disenangi. Dia bertakziah kepadanya yaitu menasihatin dan memotivasi kepadanya agar dia bersabar. Takziah, yuk kita takziah kepada teman-teman kita yang di Aceh, yang di Sumatera Utara, yang di Sumatera Barat karena kena banjir. Maka kita bertakziah, maksudnya menasihatinya supaya sabar ketika menghadapi musibah. Memang begitulah takdir. Ya, kemudian saya ngisi pengajian di tempat yang lain. Ada yang bertanya enggak? Ada 2 orang, 3 orang, beberapa itu bertanya. Semua pertanyaannya tentang banjir. Enggak tahu di sini nanti Pak Dolar sama Pak Nedi apakah mau bertanya tentang banjir? Nah, disiapkan Pak. Mereka mengeluh, kecewa dengan sikap pemerintah yang lamban dan menutup diri dari bantuan luar negeri, bahkan yang sudah sampai diinstruksikan agar dikembalikan bantuan itu. Banyak yang kecewa, banyak yang marah-marah. Saya katakan sabar. Namanya hidup itu seperti itu. Namanya hidup itu pasti ada musibah, pasti ada hal-hal yang tidak kita senangi, termasuk kita hidup di Indonesia ini. Ya, banyak hal yang tidak kita senangi. Kalau semuanya kita senang, tidak ada masalah, ya hidup di surga. Hidup di surga. Surat Ali Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti mengalami kematian. Ini isyarat bahwa dalam hidup ini ada namanya mati-mati kecil, kematian-kematian kecil. Namanya musibah-musibah pengantar kepada kematian. Sebagaimana tidur adalah kematian kecil. Maksudnya kita akan kehilangan harta kita, kehilangan anggota badan kita, kehilangan sesuatu yang kita senang, itu pasti. Yang paling besar adalah kehilangan nyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalau kepingin senang, kepingin dapat gaji yang sesuai dengan keinginan kita, itu adalah di surga yaumal qiyamah. Kalau kita kepingin hidup sesuai dengan keinginan kita, perfeksionis, orang yang perfeksionis yang selalu ingin sempurna, itu biasanya stres sendiri. Tidak ada dunia ini perfect, sempurna nggak ada. Makanya sikap yang paling baik adalah kita berusaha sekuat tenaga, tetapi hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa manusia pasti tidak sempurna, pasti ada kekurangannya, maka kita sabar terhadap kekurangan tersebut. Termasuk Masjid Al-Fatah, kurang ini, sabar. Namanya dunia tidak ada yang sempurna. Itu pada doa kita. Ini kaidah hidup ya, yang terkait dengan takziah, termasuk dengan banjir, ya, termasuk dengan sikap kita terhadap pemerintah, sikap kita terhadap yang orang-orang yang mungkin mendolimi kita, sikap kita terhadap orang-orang yang tidak kita senangin. Ya. Ada rahimakumullah, berkata Al-Azhari, salah satu ahli bahasa, aslinya dari menyabarkan orang yang kehilangan sesuatu yang berharga baginya. Asli kata takziah menurut ahli bahasa namanya Al-Azhari, disebutkan dalam kamus-kamus bahasa Arab, adalah asli takziah itu menyabarkan orang yang kehilangan sesuatu yang berharga baginya. Kata kuncinya pada rahimakumullah, kata kuncinya, passwordnya itu dalam hidup ini adalah jangan pernah merasa memiliki. Orang yang stres, ya, orang yang
tertekan jiwanya, tertekan pikirannya karena merasa memiliki. Ya. Kalau kita merasa memiliki rumah, ketika kehilangan rumah kita akan sangat sedih. Benar nggak? Kalau kita merasa memiliki istri, apalagi istrinya lebih daripada satu, kalau kehilangan kita akan tertekan dan sedih banget. Kalau kita merasa memiliki harta ya, yang kita anggap berharga, kita akan sedih. Makanya pada rahimahullah, para nabi ulul azmi, contohnya Nabi Nuh alaihissalam, itu diuji dengan kehilangan dua orang yang dia cintai, istri dan anaknya. Kehilangan dalam arti kata tidak mau mengikuti dakwahnya, tidak mau mengikuti agamanya. Kita masih mendingan pada hadirat rahimahullah, istri dan anak kita apapun kekurangannya, alhamdulillah masih beragama Islam, alhamdulillah masih bersama kita. Kalau Nabi Nuh alaihissalam sangat sedih ketika banjir bandang ya, yang menerjang seluruh bumi ini, tidak ada kecuali akan tenggelam, termasuk gunung. Ketika banjir bandang, Nabi Nuh mengatakan, ya bunayya kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ayo bersama bapakmu masuk kapal keselamatan, kapal Nabi Nuh. Kalau yang sekarang kapalnya namanya Masjid Al-Fatih. Wahai anakku, yuk ke masjid, ya, sholat subuh, ikut kajian ba'da subuh. Itu namanya kapal Nabi Nuhnya versi film Sa'indah 3. Ya bunayya kam ma'ana wala takum ma'al kafirin, jangan bergaul dengan orang kafir. Makanya anaknya mengatakan apa? Sa'awi ila jabalin yasimuni minal ma'. Gak mau Pak masuk kapal yang dari kayu, kapal jadul. Saya mau naik gunung yang lebih tinggi, gak mau ke Masjid Al-Fatih, maunya ke gedung-gedung tinggi yang di pusat Jakarta sana ya. Makanya tenggelam. Qala la asimal yawma min amrina illa man rahim wa hala bainahumal mautu fakana minal mughraqin. Ini ayat ini direkam di dalam surat Hud 41, 42, 43. Dialog antara Nabi Nuh dengan anaknya yang dia cintai tenggelam, mati dalam keadaan kafir. Sedih banget Nabi Nuh. Makanya dia berdoa, ya Rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa anakku ya. Janji engkau adalah benar, anakku termasuk keluargaku. Kata Allah, la ya, innahu laisa min ahli, innahu amalun ghairu saleh. Kata Allah, itu bukan keluarga kamu ya, walaupun anak kamu cintai. Walaupun di sini istrinya tidak diceritakan, tetapi istrinya termasuk yang menentang ya, yang menentang Nabi Nuh alaihissalam. Jadi rahimakumullah. Jadi ini maksud saya bahwa ada orang-orang yang besar, para nabi diuji dengan yang dicintainya anaknya, istrinya. Kemudian pada rahimakumullah, kalau nggak salah tadi Imam Ustadz Zainal Arif, bukan Zainal Arifin ya kalau nggak salah. Ya tadi yang Imam Ustadz Zainal Arif itu Zainal Arifin. Zainal Arif ya, Dokter Zainal Arif. Kalau tidak salah beliau membaca akhir surat At-Tahrim. Ini nggak sengaja ini, saya tidak ada janjian dengan beliau. Tapi qadarullah pas beliau menyebutkan tentang contoh dua perempuan, istri Nabi tapi kafir, imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut, kana tahta abdaini min ibadina sholihaini fa khanatahuma. Ini istri Nabi loh Pak ya,
tetapi berkhianat. Hati-hati Pak, berkhianat di sini bukan selingkuh. Berkhianat bukan selingkuh. Karena Nabi itu orangnya perkasa, tanda kutip. Semua Nabi perkasa. Mungkin kalau kita loyo, Nabi perkasa secara fisik, secara kekuatan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kekuatan 10 laki-laki. Maka yatufu baina nisaihi bi ghuslin wahidin, itu dalam fikih. Yatuf itu menggilir istrinya sekali jalan. 9 istri mandinya sekali. Mana Anda bisa seperti itu? Kali aja udah tepat. Nabi Nuh, semua nabi, ya, Nabi Lot. Makanya tidak ada istri Nabi kok berkhianat, tidak. Dia puas dengan suaminya, dia tidak akan menengok suami tetangga. Masalahnya di sini adalah khianat apa? Khianat akidah, bukan khianat selingkuh dengan tetangga. Dia nggak akan nilai laki-laki tetangga, karena Nabi suaminya itu orang yang paling hebat secara fisik. Dia selingkuh, berkhianat, dia berkhianat karena tidak mengikuti dakwahnya. Itu dakwah Nabi Nuh dan dakwah Nabi Lot. Berkhianat ikut orang kafir, kehilangan orang yang dicintainya. Nabi Ibrahim alaihissalam kehilangan bapaknya Azar, walaupun sebagian orang katakan itu pamannya, kehilangan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya kehilangan pamannya Abu Talib. Abu Talib paman yang dia cintai, tapi ternyata tidak mau ikut dakwahnya. Apa enggak sakit hatinya? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnahu yahdi man yasha. Surat Al-Qasas ayat 56. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada yang engkau cintai. Kata kuncinya yang engkau cintai. Ini kata kuncinya para rahimakumullah. Kalau hanya bilang kamu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang lain, itu enggak nendang itu engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ini kata kuncinya. Artinya apa? Banyak orang yang kita cintai justru mengecewakan kita. Anda kecewa karena terlalu cinta. Makanya Allah menguji. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tiap hari di awal pernikahannya dengan Siti Sarah agar diberikan keturunan. Karena nggak punya keturunan, akhirnya dia menikah lagi dengan Siti Hajar. Setiap hari berdoa agar punya keturunan. Sampai 80 tahun belum dikaruniai anak. Kemudian lahirlah anak namanya Ismail pada umur 80 tahun. Bapak di sini ada yang umur 80 tahun? Tidak ada kan? Punya anak umur 80 tahun. Anaknya lahir dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian tumbuh menjadi remaja yang menyenangkan. Bigulamin halim, bigulamin alim. Ya. Anak yang cerdas, anak yang menyenangkan, mesti kita senang deh lihat anak itu. Ya. Tetapi kemudian Allah memberikan wahyu kepadanya lewat mimpi, sembelih anakmu. Astagfirullah. Sudah ditunggu 80 tahun, sudah menyenangkan, suruh nyembelih, itu namanya ujian hidup. Kamu jangan terlalu cinta sama anak kamu. Jangan menyaingi cintamu kepadaku, kata Allah. Tidak, Allah itu ghirah, Allah itu cemburu kepada hambanya yang mencintai orang lain, mencintai makhluk melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menguji sembelih.
Jadi kata kuncinya Pak, bahwa jangan terlalu cinta kepada sesuatu, baik manusia atau barang atau sesuatu yang lain. Karena kalau kita terlalu cinta, Allah akan menguji. Kalau nggak percaya, silahkan praktek. Kamu cinta banget, dalam berapa hari nanti Allah akan menguji. Mungkin hilang barang itu, mungkin rusak, mungkin kalau orang meninggal dunia atau sakit atau apa saja, orang yang kita cintai kehilangan. Kenapa Ustaz bicara masalah ini? Kita bicara masalah musibah. Karena bulan Desember, setiap bulan Desember, bukan setiap, tetapi ya orang mengatakan bulan Desember adalah bulan kelabu. Ini masih Desember ya, bulan kelabu. Desember kelabu, bukan Desember hijau atau putih, Desember kelabu. Saya mengenal istilah ini semenjak tahun 89. Desember kelabu. Ketika ada santri-santri ya berjumlah 15 orang meninggal dunia tersesat ketika mendaki di Gunung Lawu. Ya, itu musibah nasional. Geger itu Indonesia, 15 santri tersesat di jalan, akhirnya meninggal semuanya. Itu pada bulan Desember. Selalu ada kejadian, selalu ada musibah terus sejak 89 sampai sekarang bulan Desember. Banjir bandang juga pada bulan Desember. Desember kelabu. Walaupun dalam Islam sebenarnya tidak ada itu Desember kelabu, November kelabu. Semua bulan adalah sama. Dan ini faktor cuaca saja, faktor kebetulan, bukan kebetulan, memang faktor ilmiah bahwa memang musim hujan itu pada bulan November, Desember, Januari. Musim dingin juga begitu. Itu kaitannya nanti dengan 25 Desember. Ada apa dengan 25 Desember? Natal bersama. Maksudnya bukan orang Islam Natalan dengan orang Kristen, bukan. Maksudnya Natal bersama itu yang dilontarkan oleh para pejabat itu atau menteri agama itu maksudnya adalah seluruh madhab Kristen, Nasrani. Kan ada beberapa madhab, sebagaimana dalam Islam ada 4 madhab, maka orang Nasrani juga ada beberapa madhab mau menyatukan hari raya Natalnya. Itu maksudnya begitu. Tapi yang bicara menteri agama Islam, maka terjadi salah paham dan terjadi fitnah di mana-mana. Karena kalau di Mesir Natalan itu tidak ada. Selama di Mesir tidak ada 25 Desember itu. Yang saya tahu mereka ada ritual ibadah itu pada 6 atau 7 Januari. Kan beda, sudah beda madhab. Sana ortodoks, sini nggak tahu Kristen apa. Ingin menyatukan. Padahal akhirnya hubungannya apa dengan kita Ustaz? Hubungannya bahwa lahirnya Nabi Isa alaihissalam itu menurut musim itu bukan bulan Desember. Karena di dalam kitab-kitab mereka lahirnya Nabi Isa itu di luar, bukan dalam rumah. Di luar, di padang ilalang, di kebun begitu. Dan itu musim bukan musim dingin ya, musim biasa, musim semi atau apa, sehingga orang jalan-jalan. Bapak kalau pernah ke luar negeri, ke Eropa, ke Timur Tengah ya, ke Amerika, tahu bagaimana musim dingin itu luar biasa, orang tidak bisa jalan-jalan, mereka ada di rumah. Secara sejarah, secara musim tidak masuk akal kalau Nabi Isa alaihissalam itu lahir pada bulan Desember. Begitu para hadirin, ahli sejarah mengatakan, dari mana 25 Desember ini? Ada kemungkinan itu karena ya, sejarah ya, bagaimana dulu Nabi Isa alaihissalam berdakwah kepada kaumnya ya,
berdakwah kepada Bani Israel tidak diterima, bahkan diintimidasi oleh penguasa zaman dahulu adalah orang-orang Romawi. Ya, orang Romawi ini punya peradaban yang panjang dan besar sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum, surat Romawi, surat ke-30. Tidak ada surat Persia, tidak ada surat kabilah-kabilah lain, tidak ada surat-surat yang lain kecuali surat Romawi dan surat Quraisy, dua kabilah, ya, dua komunitas yang disebut dalam Al-Quran. Karena kehebatan dua ini, Quraisy dan Romawi. Orang Romawi, singkat cerita, ya, mereka menentang dakwahnya Nabi Isa alaihissalam sampai kira-kira abad ketiga atau abad keempat. Mereka akhirnya penguasanya masuk Nasrani, ya. Tetapi masuk Nasrani itu setengah-setengah pada akhirnya. Sebagaimana banyak para penguasa masuk ke dalam Islam, itu hanya masuk Islam setengah-setengah karena masih ada kepentingan politik dan kekuasaan, sehingga tidak masuk Islam kafah. Sebagaimana orang Romawi tidak masuk Nasrani kafah. Mereka masih ada adat istiadat zaman dahulu, kalau sekarang kejawen. Kalau dulu namanya keromawian, ya, adat jahiliyah Romawi dulu penyembah berhala Jupiter, ya, menyembah berhala-berhala, ya. Makanya kemudian kebiasaan adat jahiliyah itu masuk ke dalam ajaran Nasrani. Makanya 25 Desember awal tahun baru sebenarnya adalah adat istiadat orang Romawi yang menguasai dunia waktu itu. Penguasa itu akan, ya, mempengaruhi adat istiadat kebiasaan orang. Yang dikuasai itu akan terpengaruh. Begitu yang terjadi pada Rasulullah. Makanya bulan Masehi pun bulan-bulan dengan nama para kaisar Romawi. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu kan bukan Nabi Isa alaihissalam, itu kaisar-kaisar Romawi semuanya. Ya, itu berapa kali terjadi revisi, ya. Tapi yang jelas Julius Kaisar itu Romawi, Agustus itu kaisar Romawi. Ya. Makanya orang-orang Islam di Indonesia pun terpengaruh. Kalau anaknya lahir pada bulan Juni, maka dinamakan Siti Zuniati. Kalau perempuan, kalau laki-laki namanya Muhammad Zulianto. Di sini ada Pak Zulianto. Ada namanya Pak Agus, mana ada Pak Agus di sini? Lahirnya bulan Agustus. Begitu. Tapi kok nggak ada ya Pak Desember, Pak November. Lah kalau bulan April, Apriliana, Pak. Apriliana itu lahir pada bulan April. Begitu. Pengaruhnya sampai sekarang. Ya itulah. Jadi kenapa Ustaz bicara itu, karena ini bulan Desember sekalian dikaitkan. Kita tidak hanya bicara. Sekarang tanggal berapa ya? 21. Berarti 4 hari lagi. Jadi bulan Desember itu bulan musibah, bulan Natalan, tahun baru, bulan liburan. Ini jadi satu. Tapi yang saya sampaikan di sini pada hari Rasulullah bahwa musibah itu, ya, yang kita lihat ini sebenarnya adalah kuncinya tadi, memang Allah sengaja menurunkan sesuatu yang tidak kita senangi, itulah ujian. Maka saya katakan sama teman-teman yang, ya, kecewa dengan penanganan pemerintah itu, ya, memang begitu takdirnya. Memang dikira di Amerika, di Eropa, di negara-negara Jepang, Eropa canggih penanganannya, enggak juga. Memang manusia begitu, dasar pemerintah kayak gitu di mana-mana. Di Amerika Ustaz, contohnya California. Tahu California, Pak? Pernah ke sana? Sama, saya juga belum pernah.
Cuma saya tahu California itu ada di Amerika Barat, New York ada di Amerika Timur. Jarak antara keduanya itu sekitar 1000 kiloan lebih lah, sekitar itu. Seperti jarak antara Jakarta Sumbawa barangkali. Namanya Pak Hidayat. Ya. Itu antara New York sama California. Itu jauh jaraknya. Ketika terjadi kebakaran California, itu kan presiden waktu itu sama masih Donald Trump ya, nggak ada urusan, salah kamu sendiri, nggak mau bantu pusat, nggak mau ditetapkan sebagai bencana nasional. Itu Amerika sudah kayak gitu, apalagi Indonesia. Ya. Ada rahimahullah, termasuk di Jepang, termasuk di tempat-tempat lain banyak bencana. Memang kalau dikira negara maju nggak ada bencana para hadirin, ada. Amerika, Jepang itu sering banjir, tsunami, Korea, Iran, semua hampir semua itu musibah. Musibah itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, menguji sabar terhadap kehilangan sesuatu yang berharga baginya. Makanya namanya azza, takziah, mengeluarkan. Saya lanjutkan. Di dalam kamus Mu'jam al-Ma'ani, ini kamus lain disebutkan bahwa lafaz ahsanallahu azzaaka, artinya kalau ada orang mengatakan ahsanallahu azzaaka, artinya razaqaka sabra al-hasan, mudah-mudahan Allah memberikan kepadamu kesabaran yang baik. Yuk kita takziah, yuk, artinya yuk kita menyabarkan orang yang kena musibah. Itu Pak ya, lafaz takziah dari sisi bahasa dan dari sisi perkataan para ulama. Aduh rahimahullah, itu cara bahasa. Secara takziah, secara istilah dalam fikih al-muyassar, fikih yang ringkas dan sederhana, adalah menghibur orang yang tertimpa musibah serta menguatkan hatinya agar bisa menerima musibah tersebut, ridho. Nanti ada tingkatan Pak. Pertama, karena musibah itu sabar. Sabar itu tingkatan apa ya? Sabar itu masih tingkatan rendah. Paling rendah itu sabar itu. Sabar ada 3. Sudah paling rendah dibagi 3 lagi. Sabar dibagi 3. Sabar yang paling rendah adalah sabar terhadap musibah. Yang lebih tinggi lagi derajatnya sabar untuk tidak bermaksiat. Yang lebih tinggi lagi sabar di atas ketaatan. Ini paling tinggi. Jadi Bapak dan hadirin rahimakumullah, Bapak ini termasuk orang yang sabar tingkat tinggi. Sabar tingkat dewa kata orang. Loh kok bisa? Kami nggak ada musibah Ustadz. Iya, tetapi Bapak pergi ke masjid. Ya, sudah lagi tidurnya nyenyak, azan, bangun, berwudu, berjalan ke masjid. Ya, sholat subuh berjamaah. Mestinya bisa pulang tidur lagi. Tapi sabar duduk di masjid sampai syuruk selesai, kemudian sholat subuh, kemudian makan bersama, habis itu senam. Jadi rahimakumullah, sabar antum di masjid ini sabar tingkat tinggi. Karena sabar tingkat ini sabar pilihan Pak, sabar pilihan. Saya boleh tidur, boleh tidak, boleh pulang, boleh di masjid, boleh senderan, boleh nggak senderan. Makanya yang duduk di sini lebih sabar daripada yang senderan. Sabar dan ketaatan tinggi Pak. Yang kedua, itu panjang lagi nih ceritanya. Yang kedua, sabar tidak bermaksiat ya, padahal dia mampu. Yang ketiga, sabar musibah. Nanti kapan kita lanjutkan kajian itu ya. Itu Pak, sabar. Di atas sabar apa Pak? Dengan 3 tingkat ini adalah ridho. Setelah sabar, ridho.
Ada orang sabar terpaksa. Maka tadi saya katakan, kenapa sabar ketaatan itu lebih tinggi daripada sabar musibah? Karena sabar ketaatan itu sabar memilih. Kalau sabar musibah, sabar terpaksa. Gimana lagi? Sudah terkena musibah, saya nggak bisa apa-apa. Ya sudah, berarti sabar ya sudah, terpaksa. Kalau suruh milih, pasti milih tidak terkena musibah, benar nggak? Bapak milih terkena banjir atau milih nggak kena banjir? Milih nggak kena banjir. Kalau boleh milih, tapi kalau nggak ada pilihan lain gimana lagi? Sini termasuk banjir nggak sih Pak? Banjir juga. Oh iya, saya dengar dulu banjir yang bagian sono Pak ya, bagian agak ke dalam. Saya dengar dulu berapa tahun yang lalu kelep gitu ya, bagian sono. Nggak tahu di sini. Ya, sini tinggi. Maksud saya bahwa sabar kena musibah ini sabar terpaksa. Yang kedua, ridho. Ridho itu di atas sabar. Saya ridho dengan musibah yang ada. Tadi yang saya katakan tadi, orang yang protes, Ustaz penanganannya begini, saudara saya ada di sana, itu namanya nggak ridho. Walaupun sabar tapi nggak ridho dengan musibah. Di atas ridho ada namanya syukur. Ini susah Pak. Kamu kena musibah, alhamdulillah. Musibah saya nggak besar. Bakal kena musibah. Gimana Ustaz caranya seperti itu? Lihat musibah teman kita. Kalau Bapak banjir kelep paling setahun 2 tahun sekali. Itu pun ya di tengah-tengah kota Jakarta, di Jabodetabek penanganannya cepat. Ya banyak teman-teman yang membantu. Tapi kalau di daerah pedalaman, di daerah ujung Indonesia sudah seminggu tidak ada penanganan apa-apa, kan beda. Artinya, oh musibah saya masih lebih kecil dibanding dengan musibah teman kita. Juga kalau kita sakit, paling pilek, paling batuk, paling keseleo, paling sakit gigi. Teman kita yang lain sakitnya luar biasa. Makanya Pak, kalau sakit itu datanglah ke UGD, unit gawat. Saya itu pernah dibawa ya ke UGD itu dan keadaan sehat walafiat. Ya paling sakit-sakit apa sih dibawa ke situ. Saya lihat, masya Allah orang bergelimpangan di situ, bergelimpangan. Saya waktu itu nunggu apa begitu, datanglah ibu-ibu digotong, datanglah bapak-bapak yang patah tulang, ada ibu-ibu ya itu datang langsung digeletakkan di depan saya itu. Kenapa? Ketabrak busway di daerah Jakarta Timur itu kalau nggak salah ya, tabrak busway. Ibu-ibu itu pakunya hitam semua itu. Datanglah petugas dari Jakarta itu, ada petugas busway, pimpinannya, anggotanya. Bahkan dia kunjungi ibu itu karena merasa salah itu. Busway kok nabrak ibu-ibu naik motor, mungkin ibunya entah di mana nggak tahu kok bisa nabrak busway. Saya lihat, alhamdulillah sakit saya itu tidak ada apa-apanya dengan ibu ini. Tidak ada apa-apanya dengan patah tulang bapak-bapak ini. Begitu Pak. Maka dalam hadis disebutkan, undoro ila man huwa asfala minkum, lihatlah kepada orang yang di bawah kalian, musibahnya, ekonominya, kehidupannya. Jadi Bapak kalau punya masalah, apakah sakit, apakah konflik keluarga, apakah ekonomi, lihatlah tetangga, teman kita, saudara kita yang lebih apes daripada kita. Kita akan bersyukur, alhamdulillah musibah saya cuma segini saja, tidak apa-apa dibanding dengan musibah orang lain. Itulah maksud bahwa sabar di atasnya ada ridha, di atasnya ada syukur. Syukur itu tingkat tinggi. Karena musibah malah bersyukur, alhamdulillah. Udah bel itu ya, belum apa-apa sudah bel, baru pengertian. Saya terus lanjutkan sebentar karena makanannya belum siap. Siapkan dulu. Karena kalau bubar juga ngapain nunggu lah. Baik, ada yang lagi mau. Dr. Khalid Asy-Syamrani ini yang
ya kontemporer ya. Di dalam at-ta'ziyah haqiqatuha wal masail al-muta'alliqah biha halaman 13 menyebutkan pengertian takziah yang lebih lengkap, yaitu satu, takziah itu memotivasi agar bersabar dan memberikan kabar. Jadi pertama sabar, yang kedua ada kabar gembira bagi yang sabar. Apa kabar gembiranya, Pak? Di dalam hadis Ummu Salam, tahu Ummu Salam apa? Ummu Salam itu istri Nabi Muhammad SAW. Dahulu punya suami yang paling dia cintai. Dia menganggap suaminya suami yang paling ideal di antara suami-suami yang lain. Dia sangat cinta sekali pada suaminya. Inilah akhirnya apa saya sebut tadi, saking cintanya diambillah suami itu oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia. Stres lah Ummu Salamah, ya Allah, ini suamiku yang paling aku cintai, nangis dia. Rasulullah SAW kemudian menasihatin dia, sabar ya. Bahkan ingin saya sampaikan, sabar sama ibu-ibu itu sabar. Ini saya cerita tentang ibu-ibu. Ada seorang ibu-ibu, ya bukan, ini mau cerita, lagi nangis di kuburan. Jadi pembahasan kita fikih takziah panjang, Pak. Nanti fikih takziah itu berhubungan dengan kematian, dengan di kuburan, macam-macam. Ini baru mukadimahnya. Entah nanti selesainya bulan Desember tahun depan gimana. Ini baru mukadimah. Ini ada seorang ibu-ibu itu masih di kuburan, mungkin kuburan sini tadi ya. Ini anak saya tadi baru jarang ngantar saya, akhirnya tadi pagi-pagi udah masuk kuburan, bukan di sini, balik lagi masuk kuburan, mau belok jangan belok, masuk kuburan. Itu ibu-ibu itu nangis, jerit-jerit. Kata Rasulullah, sabar. Apa kata ibu-ibu? Sabar, enak ngomong. Ini yang mati itu suami saya. Kamu nggak tahu bagaimana musibah yang menimpa saya. Padahal itu yang mengatakan Rasulullah SAW dari belakang, dia nggak nengok. Saking sebelnya, kamu udah Rasulullah, ya sudah. Karena dia diomelin ibu-ibu, sabar. Jadi Rasulullah sama wanita itu ngalah. Karena ibu-ibu kok dilawan. Siapa yang berani masuk tol pakai motor? Rasul aja nggak berani kan? Kamu siapa? Ya, bilang sabar, yang mati itu suami saya. Maka Rasulullah kemudian pergi aja sudah. Kemudian ada orang bisikin, Bu, itu Rasulullah salah. Masa benar? Akhirnya malu dia, langsung datang ke rumah Rasulullah. Rasulullah minta maaf. Saya nggak tahu tadi kalau engkau. Kata Rasulullah, sabar itu fisodmatil ula. Sabar itu ketika terkena musibah pertama kali itu sabar. Sabar itu mendengar berita anaknya meninggal pertama kali. Kalau ingin tahu orang sabar, Pak, apa reaksi dia ketika mendengar anaknya pertama kali meninggal? Ada ibu-ibu di Bogor, mungkin di Bekasi, karena musim banjir itu, ada anak SD, anaknya SD sekolah, habis pulang dari sekolah nggak pulang, tapi main-main dengan teman-temannya, renang dan sebagainya. Itu ternyata kecebur ke sungai, alirannya itu keras kan, mengalir sungai itu nggak balik lagi. Ditemukan ternyata di tempat lain berapa kilo itu sudah meninggal dunia. Diberitahu sama ibu ini, Bu, anak ibu meninggal dunia. Apa yang terjadi? Pak? Pingsan. Berarti kan nggak percaya dengan apa yang terjadi. Kalau bapak kok pingsan nggak? Insya Allah nggak pingsan. Cuma ya mungkin sedih dan sebagainya. Artinya punya kekuatan emosi lebih kuat. Ya, maksud saya bahwasanya itulah perempuan. Rasulullah mengatakan innamas sabru fi sadmatil ula. Sabar itu dihitung sabar kalau pertama kali kena musibah.
Kalau kita bandingkan dengan seorang ulama besar pada zaman dahulu, ya ketika ceramah seperti ini, muridnya banyak banget pas kuliah subuh, ya itu datanglah orang pembisik. Ustaz, ada berita apa? Anak Ustaz meninggal dunia. Bisik-bisik itu. Jamaah lagi nunggu. Kata Ustaz, sudah segera ditanganin, ya panggil tetangga-tetangga untuk ngurus jenazahnya. Saya masih kuliah subuh ini, nunggu suruh. Habis suruh nanti saya sholat suruh dan makan dulu baru pulang. Setenang itu. Ya dia masih meneruskan kajian sampai selesai, baru pulang ngurusin jenazah anaknya. Itulah contoh orang yang udah mati mau diapain lagi? Masa teriak-teriak, wah habis teriak memang hidup enggak kan? Halo? Mati sudah mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya doa yang diajarkan oleh Musalamah, ya Rasul mengatakan, bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa khlufni khairan minha. Ini dihafal Pak. Ada 3 kata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Yang kedua, Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala pada musibah. Jadi musibah itu berpahala. Wa khlufni khairan minha, ganti yang lebih baik. Banyak cerita, tapi kalau kita bahas ya tidak akan selesai, ya mungkin panjang. Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Yang jelas di sini bahwa musibah itu, di balik musibah itu banyak pahala. Kita ke masjid tujuannya apa? Sholat jamaah tujuannya apa? Ikut duduk di sampai suruh tujuannya apa? Pastinya nyari pahala, benar nggak Pak? Nah ini kan pahala datang ke rumah, pahala mendatangi kita, namanya musibah. Maka kita berdoa, tinggal berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa khlufni khairan minha. Ummu Salamah mengucapkannya berkali-kali, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suaminya meninggal dunia diganti dengan suami yang lebih baik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau bapak nanti istrinya meninggal dunia, doalah dengan doa ini, sehingga nanti kalau istrinya meninggal dunia, insya Allah dapat istri yang lebih baik, yang lebih muda, yang lebih sabar. Boleh nggak seperti itu? Boleh kan? Bukan berarti mendoakan, tapi kalau ada musibah. Saya mencontohkan Ummu Salamah, dan itu doa benar, hadis sahih. Ya, bukan berarti itu contohnya, mungkin contoh lain lah. Ya. Namanya, saya kalau boleh contoh banyak sekali contohnya. Salah satu contoh yang paling mutakhir, ada orang di Bekasi, ya anggap saja begitu, punya toko ruko ini qadarullah terbakar Pak. Mungkin orang ini karena orang Islam sering ikut kuliah subuh, ya di Masjid Al-Fatah, dia berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa khlufni khairan minha. Rukonya terbakar sampai punya utang 2 miliar. 2 miliar. Bapak pernah punya utang 2 miliar? Lihat uangnya aja belum Ustaz. 2 miliar. Tapi dengan sabar dia berdoa, berusaha, yakin dia bangkit kembali. Ternyata apa? Alhamdulillah dalam berapa tahun rukonya bisa dibangun lagi dan tingkat 2. Jadi Bapak kepingin rumahnya tingkat 2, berarti sabar dulu. Itu jadi tingkat 2 Pak. Bukan hanya tingkat 2, akhirnya dia bisa buka cabang. Nanti kalau Bapak lihat suatu ruko, suatu supermarket, banyak cabangnya di Bekasi, di Jakarta. Nah, itu orang yang marketnya terbakar, ternyata punya cabang banyak setelah terbakar. Dan lain-lain. Contoh-contoh yang lain soal akan datang pada pertemuan mendatang karena sudah sore, dan saya memberikan kesempatan kepada Pak Nedi sama Pak Dolar sama yang lain ya untuk bertanya.
silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini angkat tangan pertama kali. Semangat banget. Jawabin. Anak muda dulu. Ya nggak apa-apa depan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Jadi saya ingin bertanya, ada contoh kasus di mana kalau ada tetangga yang meninggal, kita kan sebagai tetangga kan harus bertakziah atau melayat. Nah, sudah sampai di rumah tetangga itu, tetangganya pada bilang yang sabar ya Pak Bu gitu. Terus, nah tiba-tiba yang si tetangga itu sobat sabar gitu kan. Itu sama kayak tadi. Ya, sama kayak tadi. Nah, tapi bukan hanya sabar saja, tetapi kita harus menasehati dan menghibur juga. Nah, bagaimana kita sebagai tetangga ada kita bertakziah seperti itu Pak Ustaz. Terima kasih. Ya, baik. Ada yang lain? Silahkan Pak. Ya, biar ringkas. Terima kasih kajian ini Ustaz. Ada pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya takziah kepada seseorang yang berbeda manhaj? Manhaj? Ya, misalnya seseorang yang kita ketahui dia seorang Syiah misalnya. Oh, Syiah. Yang kedua, bagaimana hukumnya bertakziah kepada seseorang yang diketahui dia suul khatimah, meninggal dalam keadaan maksiat. Dan yang ketiga, ini berkaitan dengan non muslim. Apakah kita boleh mengucapkan innalillahi kepada yang non muslim Ustaz? Dan kalau kita ada kerabat atau saudara yang kebetulan non muslim, bagaimana mendoakan kepada mereka? Apakah boleh mendoakan atau tidak sama sekali tidak perlu mendoakan karena memang berbeda secara faham Ustaz? Terima kasih. Ya, baik. Satu lagi mungkin Pak. Pak Nedi mana Pak Nedi? Ada ya? Ya, silakan. Siapa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Sebagaimana di surat Al-An'am 126 yang Rabbana aghfir lana wa muslimin, yang bersejarah dari para penyihir yang waktu itu cerita mengenai Fir'aun. Fir'aun. Ya, betul. Kemudian doa itu seringkali diamalkan oleh para umat Islam. Rabbana aghfir lana wa muslimin ini. Dan barangkali kejadiannya bagaimana Ustaz? Akhir dari cerita yang para penyihir itu akhirnya mengikuti Musa. Mungkin itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan secara umum ya. Pertama, maksudnya tadi yang depan tadi tentang orang yang bertakziah kepada tetangganya, tapi tetangganya malah bilang sabar. Kamu itu enggak merasakan musibah yang menimpa saya. Yaitu potret orang awam. Dikira dunia ini langgeng. Bilang, Bu, dunia ini enggak langgeng ya. Ibu juga akan meninggal dunia. Ya gitu nasihatinya. Maka nanti kita bahas ya takziah itu. Ya ada 5 hal, tapi maksudnya jadi ini penting Pak. Banyak orang Indonesia terus terang aja, mungkin Islam ya, tapi dalam menghadapi musibah itu sangat lemah. Karena kurangnya ilmu dan akidah ini sangat penting sebenarnya. Masalah ini lebih penting akidahnya daripada fikihnya. Walaupun kita namanya fikih takziah. Pak Doral tadi nanya banyak hal itu, insya Allah pada bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, April akan dibahas Pak satu persatu. Sabar.
sabar dalam menunggu kajian ya. Tapi nanti kita bahas, kita jawab sekilas ya. Begitu ya. Jadi kan akibat orang awam seperti itu. Adab kita tentunya juga begitu. Kita punya adab. Pertama ya jangan mengungkit-ungkit. Makanya nanti takziah itu ada yang mengatakan tidak boleh lebih dari 3 hari. Udah 3 hari nggak datang, 4-5 hari baru datang, atau seminggu baru datang. Orang ini sudah lupa dengan musibah, dia datang nanya gimana sih ceritanya Pak? Astagfirullah, dia ingat lagi, nangis lagi lah. Dia sudah tenang, kamu datang takziah malah buat dia nangis, itu nggak beradab. Makanya ada yang mengatakan takziah itu batasannya 3 hari, itu adab bertakziah. Kalau kemudian bertakziah itu jangan lama-lama. Salah satunya saya ringkes ya, karena nanti dibahas khusus ya. Takziah itu jangan lama-lama. Maksudnya itu jangan repoti. Makanya takziah itu ada yang mengatakan paling baik itu sebelum atau sesudah, kan gitu. Sesudah atau sebelum, maunya kematian nih. Apakah takziah itu sebelum dikubur atau setelah dikubur? Para ulama berbeda pendapat ya tentang adab ini, karena masing-masing melihat kemasyarakatannya apa. Kalau takziahnya, jadi takziah itu tadi sebenarnya dari sisi orang tuh stres, langsung terpuruk di hari pertama, berarti takziahnya itu pas meninggal belum diapa-apain, takziah supaya dia tidak panik. Nah, kalau sudah dikubur, nah, dia teringat. Makanya ketika ada 3 hari, 4 hari, 5 hari itu jadi dibahas dalam fikih ya. Apakah perlu kita memperbaharui untuk meratapin dan mengingat kematian setelah 7 hari, setelah 14 hari, setelah 100 hari, itu kan terjadi perbedaan. Hadirin rahimakumullah. Jadi salah satu adabnya adalah takziahnya segera. Ya. Yang kedua jangan lewat 3 hari. Keempat paling baik bawa makanan. Makanya makanan itu jangan dibuat orang yang kena musibah. Sudahlah jatuh ketimpa tangga, sudahlah kehilangan suaminya, kehilangan istrinya, dia harus mengeluarkan uang membuat makanan. Akal sehatnya di mana? Boleh kita makan, minum, tapi yang membawa tetangga, yang masyarakat, itu namanya adab takziah. Jadi takziah itu membawa uang, bawa makanan, bawa minuman, itu salah satu adab takziah. Ya. Jadi rahimakumullah, minimal doakan. Kemudian masalah tadi beda madhab, orang non muslim itu akan diterangkan Pak. Tapi secara singkat begini, kita boleh bertakziah kepada sekarang yang meninggal siapa dulu. Karena gini loh Pak, orang muslim, orang non muslim, ternyata yang meninggal anaknya muslim, atau yang meninggal non muslim tapi yang hidup muslim, itu dirinci Pak. Jadi kalau yang meninggal non muslim sedang anaknya muslim, kita takziah. Ya mudah-mudahan kamu diberikan kesabaran. Ya mudah-mudahan antum diberikan ganti yang lebih baik kepada sesama muslim, walaupun yang meninggal non muslim. Tapi kalau ketika yang meninggal adalah muslim, yang ditinggal non muslim, kita mengatakan mudah-mudahan mayat ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Tapi sama ibunya sudah, kamu sabar, kamu sabar, nggak usah doakan, kamu sabar. Mudah-mudahan kamu masuk Islam. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada ibu. Ya. Tapi dengan cara halus, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah sama ibu, memberikan kesabaran dan memberikan hidayah. Secara halus kan boleh mendoakan kebaikan untuk non muslim. Ya, tapi kalau yang meninggal non muslim, jangan kita mengatakan mudah-mudahan diampuni dosanya Bu. Ya enggak boleh, dia sudah mati dalam keadaan kafir. Nanti ada adabnya Pak ya. Beda manhaj, ini panjang lagi. Madhab itu manhaj apa? Kalau madhab akidah, dia Syiah, dia Qadariyah, dia Khawarij dan sebagainya, termasuk madhab yang sesat. Ya kita mendoakan bahwa Allah SWT mengampuni selama dia masih muslim. Ya. Kalau cuma manhaj Muhammadiyah, NU dan sebagainya beda ormas, ya udahlah itu nggak dianggap itu ya. Masa orang celaka ketabrakan ditanya kamu macam apa? Muhammadiyah, NU atau Masjid Fatah atau masjid mana? Ya
Itu namanya kemanusiaan, tidak mengenal madhab, Pak. Kalau sudah musibah itu tidak mengenal madhab. Yang ketiga, Bapak, di pertanyaannya apa tadi? Doa penyihir. Apa doanya tadi? Rabbana afrih alaina sabran wa tawaffana muslimin. Banyak doanya itu, diantaranya itu, ya Allah berikan kepada kami kesabaran. Itu setelah muslim, Pak. Jadi tukang sihir itu ceritanya panjang, disingkat bahwa tukang sihir itu dulu ikut Nabi, ikut Fir'aun. Ketika ternyata tongkat Nabi Musa itu kemudian bisa memakan sihir-sihir mereka merasa kalah dan tunduk kepada Nabi Musa dan menyatakan keislamannya. Istilahnya, saya bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Atau mungkin kalau zaman dulu, saya beriman kepada Allah dan kepada Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Udah, berarti udah Islam. Ketika sudah Islam langsung tahu, karena mau disiksa oleh Fir'aun, ya, disiksa, dipotong tangan kanannya, potong tangan kaki kirinya, kemudian disalib. Maka Rabbana afrih alaina sabran, ya Allah berikan kami kesabaran karena mau disiksa oleh Fir'aun. Wa tawaffana muslimin, matikanlah dalam keadaan muslim, husnul khatimah. Tukang sihir itu mungkin lebih baik daripada kita. Kita yang musuhnya panjang belum tentu husnul khatimah, tapi dia tukang sihir ini walaupun baru masuk Islam langsung husnul khatimah. Itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas khusus tentang husnul khatimah. Aduh, itu jawabannya, Pak, ya. Sementara itu mudah-mudahan bermanfaat, ya, dan ini kajian akan terus, ya. Mudah-mudahan bisa menguatkan diri kita, menguatkan keluarga kita, dan menguatkan masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Bisa kelas. Ini keterangannya. Iya, Pak.